Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wattaba'a asarahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan hidayahnya kepada kita, karena semua yang kita sebutkan tadi ya, berupa kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan keislaman, kenikmatan keimanan, kenikmatan taufik, hidayah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, melebihi kenikmatan-kenikmatan duniawi, melebihi kenikmatan harta yang dikejar oleh orang-orang, melebihi kenikmatan kesehatan yang dikejar oleh semua manusia, sehingga mereka merelakan hartanya untuk berobat ke sana kemari ya. Namun mereka melupakan bahwasanya ada kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan duniawi itu semuanya, yaitu kenikmatan taufik, kenikmatan hidayah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pada sore hari ini sesuai yang dijadwalkan, maka yang kita bahas insyaallah adalah masalah panduan salat hari raya. Panduan salat hari raya terlebih khusus, yaitu salat hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin, sebagaimana kita tahu bahwasannya salat hari raya ya, dalam bahasa Arab disebut dengan salat Id, Idul Fitr wa Idul Adha. Lalu apa sebenarnya makna dari al-Id? Ya. Id dalam bahasa Arab diambil dari kata ada ya'udu ya, yang bermakna yatakarrar, sesuatu yang kembali, yang berulang. Maka kenapa kok disebut dengan al-Id atau salatul Idul Fitri wa Idul Adha? Disebut dengan al-Id karena ismun lijtima'il am lima ya'ud ya, sebuah ungkapan
untuk perkumpulan yang banyak, perkumpulan yang umum, yang selalu berulang. Ya. Baik berulangnya sebagaimana Idul Fitri sama Idul Adha, berulang setiap tahun sekali, ataupun setiap pekan seperti hari Jumat, ya, yang juga disebut dengan Al-Id, hari raya, ya. Namun hari rayanya hari raya yang kecil. Tapi disebutkan juga bahwasanya hari Jumat atau salatul Jumu'ah itu disebut juga dengan salat Al-Id, salat hari raya namun hari raya yang kecil. Adapun Al-Id yang kita maksud di sini adalah hari raya Idul Adha wa Idul Fitr. Ya, ini dari segi penamaan bahwasanya salatul Id adalah salat yang dimana dia diulang selama setahun sekali saja, setiap tahun diulang. Ya, kalau salatul Idul Fitri dia diulangnya setiap satu Syawal, setiap satu Syawal diulang-ulang. Adapun salat Idul Adha adalah diulang setiap tanggal 10 dari bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Jadi 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. 1 Syawal itu nanti berarti setelah Ramadan jatuhnya. Kita nanti tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah kapan jatuhnya 1 Syawal. Sekarang kita berada di hari yang ke-28. Besok insyaallah kita masuk ke 29 dan akan diadakan yang namanya Ru'yatul Hilal. Kalau seandainya hilalnya terlihat, maka insyaallah kita akan berhari raya Idul Fitri pada hari Senin insyaallah. Tapi jikalau hilalnya tidak terlihat, ya, maka kita akan berhari raya insyaallah pada hari Selasa. Jadi tinggal menunggu keputusan dari pemerintah. Lah, apakah di dalam agama Islam, pertanyaannya sekarang, apakah di dalam agama Islam ada hari raya yang lain? Ya. Maka jawabannya tidak ada. Hari raya dalam Islam cuma ada 2, ya, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau baru saja berhijrah, maka beliau mendapati orang-orang Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj, ya. Mereka bersenang-senang dalam 2 hari. Jadi 2 hari mereka yal'abun, diceritakan mereka main-main, pokoknya ya raya lah, berhari raya lah, ya, mereka merayakan 2 hari tadi. Maka Nabi SAW menanyakan, mahadanil yauman, apa 2 hari ini kok kalian rame, kok kalian itu namanya main-main, seneng-seneng? Maka mereka jelaskan, ini 2 hari yang kami itu bermain-main, ya, sebagaimana yang kita lakukan di zaman jahiliyah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sebagai penetapannya, innallaha qad abdalakum bihima minhuma bima khairan minhuma, ya. Innallaha qad abdalakum bihima bima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari kalian tersebut. Idul Adha wa Idul Fitr. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya hari raya dalam Islam yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW cuma 2. Maka tidak ada hari raya yang lain. Contohnya apa hari raya yang lain? Kayak di Indonesia hari raya kan banyak. Ada hari raya Natal, hari raya Nyepi, hari raya Waisak. Itu semuanya bukan hari rayanya umat Islam, ya, bukan hari rayanya umat Islam.
Begitu pula ada hari raya yang lain yang umat Islam ikut. Ada namanya Idul Hub, hari raya Valentine. Ini bukan hari rayanya umat Islam. Jadi umat Islam nggak boleh latah ikut-ikut. Ya. Kemudian ada hari raya lain, kalau dalam orang Jawa, misalnya orang Gresik sini ada hari raya Kupat. Ya. Hari raya Kupatan. Biasanya seminggu setelah Idul Fitri. Ya. Kalau sekarang hari raya besok Senin, insya Allah, maka kupatannya itu biasanya Senin depannya lagi. Nah ini tidak ada, ya, tidak ada dalam syariat hari raya kupatan, tidak ada. Hari raya cuma dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Dan juga ada kebiasaan sebagian daerah kita juga ada namanya hari raya yang mereka sebenarnya mereka tidak menyebutnya hari raya. Menyebutnya dengan haul, khol. Khol itu dari bahasa Arab haul yang berarti berulang selama setahun. Dan mereka merayakannya persis seperti mereka merayakan Idul Fitri, bahkan lebih ramai di sebagian daerah. Ya. Mereka masak apa itu namanya lontong, masak opor, persis ketika kita merayakan hari raya. Ya. Dan ini tidak ada. Yang ditetapkan oleh syariat hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita tidak boleh mengkhususkan hari-hari yang lain dalam perayaan kecuali memang ada dalilnya dalam syariat kita. Kemudian yang jadi pertanyaan yang kedua, ya. Salat Id itu hukumnya apa? Salat Id itu hukumnya apa? Maka kaum muslimin, untuk salat Id baik Idul Adha maupun Idul Fitr ada perselisihan di antara para ulama. Ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya salat Idul Fitr wa Idul Adha itu wajib ain, fardu ain. Dan ini pendapat yang dibawakan oleh madhab Hanafi, ya. Dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin dan yang lain sebagainya, yang menyatakan bahwasanya Idul Fitr wa Idul Adha salatnya hukumnya fardu ain. Tidak boleh seorang pun untuk meninggalkan salat tersebut. Sebagian yang lain menyatakan bahwasannya salat Idul Adha wa Idul Fitr hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Lah kenapa kok tadi ada yang fardu ain? Karena dalilnya adalah banyak dalil, di antaranya misalnya dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ini adalah perintah, fasalli salatlah. Ya. Maka hukum asal pada perintah adalah wajib. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Dan juga dalil-dalil yang lain misalnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya terus. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitr dan Idul Adha kecuali kalau beliau dalam keadaan safar. Ya. Kemudian juga dalil yang lain bahwasannya yang dibawakan oleh madhab yang mengatakan bahwasannya fardu ain dalam salat Idul Fitr dan salat Idul Adha adalah bahwasannya keberadaan Idul Fitr dan keberadaan Idul Adha bagi yang telah melaksanakannya bisa tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Padahal kita tahu salat Jumat hukumnya wajib. Tapi kalau orang sudah melaksanakan salat Id, maka tidak wajib baginya untuk mendatangi salat Jumat. Maka kalau salat Jumat itu wajib dan salat Id itu sunnah, ya nggak bisa masa sunnah menjatuhkan, menggugurkan yang wajib. Maka yang bisa menggugurkan wajib ya yang wajib serupa, yaitu fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua kita katakan tadi, yaitu bahwasannya salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, sebagaimana yang mungkin kita sering ketahui, ya. Bahwasanya salat Id hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya misalnya ketika Nabi Muhammad SAW
Beliau ditanya sama seseorang, "Ya Rasulullah, ya, apa kewajiban saya dalam salat?" Jadi ada orang dari Arab Badui nanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban-kewajiban yang wajib ain saja. Yang sunnah enggak ditanyakan, ya. Yang fardu kifayah enggak ditanyakan. Yang ditanyakan hanya masalah yang wajib-wajib saja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Salat yang wajib cuma 5 sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kemudian dalil yang lain adalah misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Yang pertama diperintahkan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ya. Mereka mengatakan syahadat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau mereka mau syahadat, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Maka ajarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu sehari semalam. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat yang wajib hanya 5 tok. Selain itu tidak wajib. Apalagi Arab Badui tadi bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dijawab bahwasanya salat cuma 5 waktu, maka Arab Badui tanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban yang lain selain 5 waktu tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, la illa an tatawwa. Gak ada lagi kecuali kamu memang mau menambahnya. Mau menambah maksudnya di sini adalah salat sunnah. Ya, ini pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya salat Id hukumnya sunnah muakkadah. Pendapat yang ketiga adalah yang menyatakan bahwasanya salat Id hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa dalilnya bagi pendapat yang ketiga ini? Ya, ini pendapatnya Madhab Hanbali ya, yang biasanya sering dijadikan pegangan oleh para orang-orang yang belajar di pesantren yang bermadhab Hanbali. Ya. Pendapatnya adalah fardu kifayah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah penggabungan antara dalil kelompok yang pertama dengan dalil kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang pertama tadi dalilnya adalah apa? Fasalli li rabbika wanhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terus-menerus. Dengan salat Id itu bisa menggugurkan salat Jumat, atau dalil-dalil yang lain misalnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang haid, para budak, anak-anak untuk mendatangi salat Id. Ini menunjukkan wajibnya kata mereka. Kata pendapat yang kedua, enggak. Wajib salat cuma 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selain itu enggak ada kewajiban. Dan pendapat yang ketiga menggabungkan antara itu, ya. Ya, menggabungkan antara itu. Jalan tengahnya salat Id adalah fardu kifayah. Salat Id adalah fardu kifayah. Dan ini yang biasanya kita jadikan pendapat bahwasanya salat Id hukumnya adalah fardu kifayah berdasarkan penggabungan dari dalil-dalil yang ada, pengompromian antara dalil-dalil yang ada. Ya. Baik. Intinya adalah salat Id disyariatkan, dan kita sebagai seorang Islam kalau mengetahui sesuatu itu disyariatkan, tentunya kita berlomba-lomba. Ya, kita tidak peduli apakah itu sunnah, apakah itu wajib. Ya, yang kita perlu laksanakan adalah apabila itu memang disyariatkan, ya kita kejar itu. Ya, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hikmahnya disyariatkannya salat Id adalah di situ ada bentuk tanwih syara'il Islam, yaitu pengagungan, ya, pengagungan terhadap syiar-syiar Islam. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan salat Id. Ya, kalau kita katakan salat Id fardu ain, maka dosa berarti kalau kita tinggalkan. Ya. Kalau kita kan salat Id adalah fardu kifayah, maka kalau sampai semua meninggalkannya, maka berdosa semuanya.
berdosa semuanya. Ya. Maka ini syiar Islam, maka kita harus hidupkan. Kita patut menyiarkannya agar kita mendapatkan keagungan, mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah yang lain adalah bahwasannya salat Id hikmahnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur mendapati bulan Ramadan. Syukur bisa menyelesaikan puasa di dalam bulan Ramadan. Syukur atas kenikmatan yang tidak henti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah yang lain adalah idharu al-ummah al-islamiyah, menampakkan umat Islam. Umat Islam itu banyak, umat Islam itu besar, ya. Perlu kita tampakkan sehingga musuh-musuh Islam menjadi takut, ya. Musuh Islam menjadi khawatir dengan adanya umat Islam yang sangat besar, ya. Jadi hikmah salat Id adalah tadi kita sebutkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penampakan syiar-syiar agama Islam, dan juga penampakan betapa banyaknya kaum muslimin, betapa banyaknya umat Islam, sehingga umat Islam harus bangga kalau mereka menjadi orang Islam, ya. Harus membanggakan bahwasanya mereka adalah kaum Islam, kaum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan minder, ya. Banyak di antara kaum muslimin sekarang itu minder dengan keislamannya, ya. Pakai peci minder. Kenapa pakai peci minder? Khawatir nanti dikatakan so alim, ya. Pakai baju koko minder, pengennya pakai kaos terus kemana-mana. Pokoknya kalau menampakkan keislaman minder, bawa Quran kemana-mana minder. Ini yang dijangkiti kaum muslimin zaman sekarang. Dahulu ketika saya di Salatiga itu ada gereja besar di sana, dan orang-orang Nasrani di sana tidak malu menampakkan bawa Injil kemana-mana, ditaruh dada mereka, itu tidak malu sama sekali. Mereka bangga, ya. Maka kita sepatutnya kaum muslimin pun bangga dengan agama kita, ya. Nggak boleh minder, nggak boleh malu-malu, nggak boleh sungkan-sungkan. Mau sholat malu, kenapa nggak sholat jemaah? Malu. Kenapa nggak ikut kajian? Malu. Kenapa nggak ini? Malu. Nah, ini keliru. Ini umat Islam tidak boleh begitu. Umat Islam harus menampakkan keislamannya, ya. Jangan malu dengan keislamannya, bahkan bangga dengan keislaman, dengan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya. Bahwasannya di salat Id itu disunnahkan para wanita untuk mendatangi, bahkan anak-anak pun disunnahkan untuk ikut hadir, ya, ikut hadir. Disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, amarona, kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An nukhrijahunna, agar kami mengeluarkan mereka di hari Idul Adha dan di hari Idul Fitr. Siapa mereka? Al-awatiq, para budak-budak. Budak-budak diajak untuk menghebohkan hari raya, untuk menyiarkan agama Islam, untuk meramaikan syiar agama Islam, ya. Wal huyat, dan para wanita yang sedang haid pun diperintahkan. Padahal para wanita haid boleh sholat enggak? Enggak boleh, haram bagi mereka sholat. Tapi mereka diperintahkan juga untuk apa? Meramaikan, ya, untuk mendapatkan keberkahan, untuk menyaksikan kebaikan, ya, untuk mendengarkan khutbah, ya. Wadawatil khudur, dan para gadis. Jadi bahkan para gadis yang biasanya mereka itu disimpan di kamar-kamar gitu, ya, dipingit istilahnya, mereka disuruh keluar untuk menyaksikan kebaikan,
Tapi ingat ya, para wanita, para muslimat atau para bapak-bapak untuk istri-istrinya yang ikut sholat, ingat ya, tetap memperhatikan larangan-larangan. Jangan menerjang larangan-larangan. Menerjang larangan seperti apa? Jangan sampai perginya seorang wanita ke sholat Id tidak menutup auratnya. Loh, kok tidak menutup auratnya gimana? Memang mereka mau sholat tutup aurat pakai mukena baru masih kinclong. Cuman sayang, berangkat sholat dicincing, Pak. Seringnya itu berangkat sholat itu dicincing, mukenanya dicincing sampai ke betisnya kelihatan. Ini keliru. Ini salah satu kekeliruan ketika berangkat sholat Id bagi para wanita. Lah kenapa dicincing? Takut kotor, kena syubhat. Bisa jadi kena syubhat, kalau kena kotor nanti kena najis. Tanahnya kan bisa jadi ada najisnya. Diangkatlah tinggi-tinggi sampai ke lutut, deket lutut lah biasanya itu ya. Ini keliru ya. Jangan khawatir kotor, jangan khawatir kena tanah suci. Kalau seandainya qadarullah misalnya ada kena najis, maka tanah yang setelahnya itu akan mensucikan najis tersebut. Jadi jangan khawatir, nggak perlu dicincing. Dan nggak ada isbal bagi wanita. Isbal hanya bagi laki-laki. Nggak apa-apa, dijulurkan saja, nggak ada masalah. Bagi para ibu-ibu dijulurkan saja, nggak ada masalah ya. Kena pasir nggak ada masalah, suci ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, kata Nabi SAW ya. Tanah bagi umatku ini dijadikan masjid, bisa sujud dimanapun, wa tahura, dan bisa menjadi alat yang mensucikan. Kita kenal tayamum pakai debu, pakai tanah. Lalu kenapa khawatir kena debu? Jadi kalau seandainya dicincing nggak sampai membuka aurat, nggak ada masalah ya. Tapi kalau dicincing sampai membuka aurat, bahkan betisnya kelihatan, maka ini tidak diperkenankan. Begitu pula tidak boleh memakai wewangian yang sampai tercium baunya, lebih-lebih tercium baunya oleh para lelaki ya. Pakai wanita memiliki parfumnya khusus biasanya. Dia parfumnya itu biasanya berwarna tapi tidak tercium. Kalau didekatkan ke hidung baru tercium baunya. Ini parfumnya wanita ya. Biasanya itu berwarna kuning kalau zaman dahulu. Kalau bajunya wanita ada kuning-kuningnya, itu berarti pakai parfum. Tapi nggak kecium. Keciumnya kalau didekatkan ke hidung baru kecium. Tapi kalau dari jauh nggak kecium. Ya. Kalau lelaki sebaliknya, Pak. Ya. Kalau lelaki sebaliknya, kita pakai parfum yang nggak ada warnanya, tapi baunya kemana-mana, masya Allah. Tapi yang terjadi sebaliknya. Parfumnya wanita itu masya Allah gitu ya. Kita naik motor ada yang nyalip wanita gitu, rasanya masya Allah ya, montang-manting. Baunya itu semerbak sekali. Giliran yang nyalip kita laki-laki nggak ada baunya, bahkan mungkin baunya kecut kalau laki-laki yang nyalip. Giliran wanita itu segernya masya Allah. Itu fitnah ya. Bahkan Nabi SAW sudah mewanti-wanti, kalau yang berbuat seperti itu maka wanita disebut layak untuk disebut pezina, karena memang dia mengundang fitnah, mengundang syahwat. Dan ini yang keliru, ini yang perlu kita perbaiki ya, perlu kita perbaiki. Jadi wanita memang dia disunahkan untuk mendatangi sholat Id ya, namun jangan lupa tetap menjaga larangan-larangan, perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tempat pelaksanaan sholat Id ya. Tempat pelaksanaan sholat Id adalah di musolla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu ilal musolla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pagi-pagi ke musolla. Musolla dalam bahasa Arab dikenal, atau dalam istilah fikih dikenal dengan nama lapangan yang digunakan untuk sholat. Sahra, tempat yang luas yang digunakan untuk sholat. Musolla.
Bukan istilah yang kita pakai di Indonesia, musola masjid kecil, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah lapangan, tempat yang luas. Ya, bukan masjid. Kenapa kok bukan masjid? Karena masjid itu tempatnya kecil biasanya, nggak cukup untuk menampung tempat-tempat yang banyak. Kalau gimana kalau masjidnya besar, Ustaz? Tempatnya cukup untuk menampung orang yang jamaah di situ. Ya, untuk sholat Id di situ. Tidak. Sunnahnya tetap dilaksanakan di musola, tempat yang lapang. Ya, tempat yang lapang. Karena Nabi SAW yaghdu ilal musola. Nabi kalau sholat Id berangkatnya ke tempat yang lapang. Beliau punya masjid, Masjid Nabawi ada. Ya. Tapi Nabi SAW tetap berangkatnya ke musola. Bahkan disebutkan Nabi SAW wal anazatu baina yadayha tuhmal. Dan anaza itu tombak kecil, beliau bawa baina yaday, di depan beliau, tuhmal sambil beliau bawa di depannya. Jadi beliau berangkat menuju musola sambil bawa tombak. Buat apa? Buat sutroh. Ya, beliau tancapkan di depannya. Ketika beliau menjadi imam, dibuat sutrohnya. Ya, karena di masjid, karena di musola kan nggak ada yang namanya musola, tempat lapang itu kan los, ya, nggak ada penghalangnya. Sehingga beliau membawa tombak khusus, beliau taruh depannya, beliau jadikan apa? Sebagai sutroh. Ya. Jadi ini kalau tidak ada udzur. Ini kalau tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, maka para ulama bersepakat tidak mengapa untuk melaksanakannya sholat di masjid tanpa adanya karohah sama sekali, tanpa adanya kebencian sama sekali. Kalau ada udzur, misalnya hujan, ya, misalnya hujan, maka tidak mengapa diadakan di dalam masjid. Namun ada khusus bagi penduduk Makkah, maka mereka tetap sholat di Masjidil Haram. Maka mereka tetap sholat di Masjidil Haram. Baik. Selanjutnya, waktunya kapan? Waktu pelaksanaan sholat Id adalah dimulai dari tingginya matahari setinggi tombak. Ya, tingginya matahari setinggi tombak. Kapan perkiraannya? 10 sampai 15 menit setelah terbit matahari. Kita terbit matahari sekarang jam berapa? Setengah 6 ya? Setengah 6, 5.30. Maka 5.45 bisa dimulai pelaksanaan sholat Id. Ya. Dahulu ada sahabat yang mengatakan, ya, namanya Abdullah ibn Bisr radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati imamnya itu enggak lama, enggak datang. Lama enggak datang. Maka sahabat Abdullah bin Bisr mengatakan, inna kunna qad faraqna sa'atana hadhihi. Inna kunna qad faraqna sa'atana hadhihi. Sesungguhnya kami biasanya jam segini udah selesai. Wa dzalika hina tasbih. Ya, pelaksanaan salat Id itu adalah waktu tasbih. Waktu tasbih adalah waktu ya tadi setinggi tombak setelah apa? Terbitnya matahari. Jadi persis dengan salat duha. Ya, pelaksanaan salat Id sama dengan pelaksanaannya salat duha, yaitu 15 menit setelah syuruk, setelah terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai zawal. Sama dengan salat duha, yaitu sampai tergelincirnya matahari ke arah barat, sampai masuk waktu salat duhur. Berarti setelah duhur bisa salat Id? Tidak bisa. Setelah asar apalagi? Ya. Dahulu Nabi Muhammad SAW itu pernah berpuasa di hari ke-30. Hari ke-30 puasa. Kemudian siangnya, ya, siangnya akhirun nahar, siangnya ada para penunggang kuda, ya, para rukab, orang-orang yang datang setelah safar. Mereka mengatakan, kemarin
ya, tadi malam ya, kita lihat hilal. Kita lihat hilal artinya sudah masuk apa? 1 Syawal. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuka. Tapi sholatnya besok hari, pagi hari, sesuai waktu pelaksanaannya. Jadi diqadha kalau seandainya ketinggalan sholat Id, maksudnya tahu ya, tahunya siangnya, maka pelaksanaannya ditunda besoknya. Tetap pagi hari setinggi tombak tadi sampai tenggelamnya sampai tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi tidak boleh dilaksanakan di siang hari maupun sore hari. Tapi insyaallah tidak akan kejadian di zaman kita sekarang. Nah, kalau ada pemberitahuan kan langsung malamnya, nggak sampai menunggu esok harinya. Tapi kalau seandainya terjadi, maka kita qadanya di esok harinya. Baik. Kemudian kita masuk ke yang perlu kita bahas harusnya sesuai judulnya, yaitu panduan salat Id. Panduan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, sifatu salat Id rak'atan. Salat Id jumlahnya rakaatnya adalah 2 rakaat. Insyaallah tahu semuanya ini ya, 2 rakaat. Yujharu fihi ma bil qiraah. Bacaannya dikeraskan. Ya, bacaannya dikeraskan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika datang ke musholla tadi, sholat rakaatain, langsung sholat 2 rakaat. Dan ini yang pertama kali beliau laksanakan. Ya. Jadi sebelum sholat tidak ada adzan, sebelum sholat tidak ada iqamah, sebelum sholat tidak ada qobliyah Id, nggak ada. Jadi nggak ada sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah juga nggak ada, adzan nggak ada, iqamat nggak ada, bahkan perkataan as-shalatu jami'ah pun nggak ada. Ya. Nabi SAW ke lapangan, orang-orang para sahabat sudah berkumpul nunggu beliau, langsung mengadakan sholat tanpa adzan, tanpa iqamat, tanpa pemberitahuan apapun. Langsung apa? Sholat, dan sholatnya rakaatain, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Apa yang menunjukkan bahwasanya bacaannya dikeraskan, bacaannya dijaharkan? Bahwasanya diriwayatkan Nabi Muhammad SAW yang dibaca ketika salat Id dan juga salat Jumat adalah apa? Sabbihis sama al-Ghasyiyah. Rakaat pertama Nabi SAW membaca Sabbihis ma rabbikal a'la. Rakaat kedua Nabi SAW membaca apa? Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Lah, diketahui bacaannya itu berarti menunjukkan bahwasannya salatnya Nabi SAW dengan apa? Jar, dengan bacaan yang keras. Di riwayat yang lain yang disunahkan adalah Nabi SAW membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid di rakaat yang pertama, dan surat Al-Qamar iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar di rakaat yang kedua. Jadi ada sunnah-sunnah yang dibaca ketika salat Id ya, bagi seorang imam ya, bisa Sabbihis dan juga Al-Ghasyiyah dan juga Qaf dan juga apa? Surat Al-Qamar iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha wal fitr ya, fa shalla rak'atain. Nabi salat 2 rakaat. Falam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Dan Nabi tidak salat apapun sebelumnya dan apapun sesudahnya. Jadi enggak ada salat sunnah qabliyah baik ba'diyah maupun qabliyah pada salat Id. Baik. Kemudian kita sebutkan tadi tanpa adzan dan tanpa iqamah. Dalilnya apa? Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marrah aw marratain bi ghairi adanin wala iqamah." Aku pernah mendatangi salat Id bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah wala marratain. Enggak sekali 2 kali, sering. Artinya apa? Sering. Bila adanin wala
iqamah, bi ghairi adanin wala iqamah, tanpa adan dan tanpa qamat, langsung salat Id. Dan salatnya sebelum apa? Khutbah. Salatnya sebelum khutbah. Ini yang membedakan antara salat Jumat sama salat Id. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru apa? Salat. Kalau Id salat dulu baru khutbah. Kemudian tata cara salat Id selanjutnya setelah 2 rakaat tanpa adzan dan tanpa iqamat, tanpa qabliyah dan tanpa ba'diyah, yang selanjutnya adalah yang ini membedakan antara dia dan Jumat adalah ada takbir zawaidnya, ada takbir tambahannya, ada takbir tambahannya. Apa hukum takbir ini? Hukum takbir ini adalah sunnah. Sunnah artinya kalau ada imam yang lupa takbir, maka tidak ada masalah pada sholatnya, karena hukumnya sebagaimana disepakati oleh para ulama, hukumnya sunnah. Berapa jumlah takbirnya? Jumlah takbirnya 7 di rakaat pertama, ini pendapatnya jumhur, dan 5 di rakaat kedua. Ada pendapat yang berbeda sekali, yaitu pendapatnya Madzhab Hanafi, yaitu 3 pertama sama 3 kedua. Tapi kita mengambil pendapatnya jumhur berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu yukabbiru fil ula 7, bertakbir di rakaat pertama 7, dan fisaniyah berapa? 5 takbir. Cuman ada perselisihan antara Madzhab Hambali sama Syafi'i di rakaat pertama. Perselisihannya di mana? Apakah 7 takbir tadi apakah 7 takbir tadi sudah termasuk takbiratul ihram atau tidak? Kalau 5 di rakaat kedua, mereka sepakat itu tidak termasuk takbir intiqal, takbir perpindahan ke rakaat yang kedua. Artinya kalau ditambah dengan takbir perpindahan jadinya 6. Jadinya 6. Tapi kalau yang di rakaat pertama ada perselisihan. Kalau Hanbali mengatakan 7 itu sudah plus takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram pertama Allahu Akbar ditambah 6 lagi. Tapi kalau pendapatnya Syafi'i mereka mengatakan 7 itu belum takbiratul ihram. Zawaidnya itu 7 plus takbiratul ihram jadinya 8. Plus takbiratul ihram jadinya berapa? 8. Jadi Allahu Akbar, kita baca doa iftitah dulu doa iftitah dulu, kemudian ditambah lagi 7 kali takbir. Dan biasanya ini yang biasanya dijadikan patokan di kalangan kita, dan ini nggak ada masalah khilafnya di sini wasi luas. Mau ngambil pendapatnya Hanbali silakan, mau mengambil pendapatnya Syafi'i juga monggo. Jadi 7 plus 1 8 jadinya silakan. Dan kalau kita mengambil pendapatnya Syafi'i, ini sesuai dengan apa yang kita ambil di rakaat kedua. Rakaat kedua 5 itu ditambah intikal jadinya 6. Rakaat yang pertama 7 ditambah takbiratul ihram jadinya 8. Jadi sama-sama tidak membedakan antara rakaat pertama sama yang kedua. Jadi itu keluar dari intikal, keluar sama takbiratul ihram. Baik. Jadi itu tata cara sholat Id. Jadi nggak banyak tata cara sholat Id, begitu saja, nggak lebih dari itu. Jadi sama seperti salat-salat yang lain, cuman bedanya tadi ada tambahan takbir, ada tambahan takbir. Adapun bacaan iftitah, kapan kita bacaan iftitah? Allahumma ba'id baini, atau bacaan yang lain Allahu akbar kabira dan yang lain sebagainya, maka dia dibaca, ada yang membacanya setelah takbiratul ihram langsung dan ini pendapat yang dibenarkan insyaallah yang roji ini. Ada yang menganggapnya juga dibacanya setelah takbir yang terakhir dari takbirat zawaid tadi. Dan yang rajih wallahu alam zahirnya adalah dibaca setelah takbiratul ihram yang pertama. Dibaca
setelah takbiratul ihram yang pertama. Jadi Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya misalnya sampai akhir ya. Kemudian baru ditambahkan dengan takbir zawaid. Allahu Akbar sampai 7 kali. Apakah ada doa? Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada doa? Biasanya sering ditanyakan, ada doa enggak antara takbir-takbir yang ada? Ataukah kita diam aja, diam baik ya? Tidak ada riwayat yang sampai kepada Nabi SAW bahwasannya ada zikir khusus, itu tidak ada ya. Tidak ada zikir khusus antara takbir zawaid ya. Tidak ada zikir khusus antara takbir zawaid ya. Jadi antara takbir zawaid tidak ada bacaan khusus. Tapi sebagian ulama mereka menganjurkan untuk berzikir ya, dengan zikir apapun, la ilaha illallah atau Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira atau apapun. Tapi kalau ditanya apakah ada dalil yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan zikir khusus antara takbir zawaid tersebut. Bahkan sebagian mengatakan takbir itu tawali sifatnya, mualah, berkelanjutan, berkesinambungan, maka tidak perlu diputus dengan zikir-zikir yang lain. Allahu Akbar itu sudah zikir dan itu berurutan, berkesinambungan, tidak perlu diputus dengan zikir-zikir yang lain. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kita bahas selanjutnya ya, apakah ada bagi yang ketinggalan, misalnya masbuk ya. Yang ketinggalan adalah masbuk ndak dapat takbirnya ya. Masbuk ndak dapat takbirnya, dia ketinggalan, imamnya sudah membaca Al-Fatihah misalnya, atau imamnya sudah membaca Sabihis misalnya. Apakah dia berkewajiban untuk melaksanakan takbir sebanyak 7 kali tadi? Maka jawabannya tidak. Karena kita katakan tadi takbirnya hukumnya apa? Takbir zawaid sunnah. Maka cukup baginya takbiratul ihram tanpa melakukan takbir zawaid. Setelah itu dia seorang yang masbuk, maka dia langsung fokus ke apa? Bacaan imamnya. Fokus terhadap imam. Tidak perlu menyibukkan dengan hal-hal yang takbir zawaid tadi ya. Misalnya saya dapatnya cuman 2 takbir Ustaz, apakah saya menyempurnakan 7? Tidak perlu ya, tidak perlu, salahi terlambat ya, salahi terlambat. Lah kalau seandainya saya ketinggalan 1 rakaat ya, 1 rakaat ya, misalnya kencing atau apa, atau macet di jalan misalnya atau apa, maka ya, dia bisa mendatangkan takbir zawaid ketika menambah rakaat yang dia ketinggalan. Ketinggalan 2 rakaat, ya bisa dia takbir zawaid tadi ya. Tapi kadang-kadang orang itu enggak terbiasa ya. Orang biasanya itu enggak terbiasa dengan takbir zawaid. Kalau seandainya dia luput nih, Allahu Akbar, tahu-tahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin misalnya, maka dia tidak perlu kembali atau rujuk ke takbir zawaid. Enggak perlu rujuk ke takbir zawaid. Dia langsung melanjutkan rukunnya, yaitu bacaan Al-Fatihah. Enggak perlu balik lagi ke takbir zawaid. Ya. Kenapa? Ya sudah ketinggalan. Sudah luput darinya. Kalau sudah luput ya enggak perlu diganti lagi. Enggak perlu diganti. Bahkan dia sudah jatuh ke rukun, baca Al-Fatihah. Kalau dia balik lagi, dia malah meninggalkan rukun untuk pergi ke sunnah. Maka ini salah, maka ini keliru. Baik. Masalah yang selanjutnya, masalah apa lagi ya kira-kira ya? Khutbah. Selanjutnya setelah salat itu ada khutbah. Apa hukum khutbah dalam salat Idul Fitr dan Idul Adha? Ya. Maka para ulama bersepakat khutbah dalam Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lah kenapa kok sunnah?
Kata kalau khutbah sholat Jumat wajib, sholat Idul Fitri kok malah sunnah. Ya. Mereka mengambil pendapat dari mengambil istidlalnya dari sisi peletakan khutbah. Khutbah Jumat ditaruh sebelum sholat. Ini menunjukkan kalau khutbah ini termasuk unsur yang penting yang nggak boleh ditinggalkan. Lah kalau sholat Id, khutbah Id diletakkan setelah sholat, ini menunjukkan bahwasannya khutbah Id boleh dilaksanakan, boleh ditinggalkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat Id, para ulama mengambil dari sini, ini menunjukkan bahwasanya salat Id, khutbah Id boleh dilaksanakan, boleh ditinggalkan. Dan apakah khutbahnya 2 kali atau sekali? Ada perselisihan lagi. Bahkan kebanyakan para ulama mengatakan khutbahnya 2 kali. Khutbahnya 2 kali persis seperti apa? Salat Jumat. Cuman sebagian mengatakan khutbah salat Id cuman 1 kali saja. Apalagi tidak ada kursinya, ya wis sekali aja. Antum nanti dijadwalkan khutbah, tidak ada kursinya, lah duduk di mana? Kan kalau 2 khutbah berarti ada duduknya. Ya. Maka bisa kalau di sini biasanya 1 kali ya. 1 kali ya sudah, nggak apa-apa ambil pendapat yang 1 kali saja, biar tidak menimbulkan fitnah. Kalau khutbahnya sekali, nanti biasanya khutbah sekali, tahu-tahu antum datang dengan 2 kali, di demo bisa-bisa. Ini khutbah apa lali apa Ustaz gitu ya. Seperti itu. Jadi agar tidak menimbulkan fitnah, maka kita ambil pendapat yang ya pendapatnya cukup kuat juga ya. Bahwasanya salat Id, khutbah Id hanya 1 khutbah, berbeda dengan salat Jumat. Baik. Kemudian tidak ada dalil khusus dalam khutbah Id untuk melaksanakan takbir. Ya. Bahkan khutbah Id sama dengan khutbah-khutbah yang lain dimulai dengan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memuji terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil khusus bahwasannya salat Id dimulai dengan takbir. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau khutbah Id dimulai dengan takbir 9 kali atau berapa kali, sekian kali. Ini tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan hal tersebut ya. Melainkan kalau takbir ya takbiran pada umumnya itu kita memang disunahkan untuk itu. Tapi kalau takbir di khutbah Id, maka tidak ada pendapat atau dalil yang kuat untuk masalah tersebut. Baik. Tinggal sedikit lagi kita akan bahas sunnah-sunnah pelaksanaan sholat Id. Yang pertama kita katakan tadi sholatnya di lapangan ya, sholatnya di lapangan. Yang kedua, kalau sholat Id, Idul Fitr, maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya, disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau sholat Idul Adha, maka disunahkan untuk puasa, artinya enggak makan terlebih dahulu. Sebelum sholat jangan makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha, makannya nanti apa? Hewan sembelihan yang antum sembelih nantinya. Kalau enggak nyembelih ya tunggu dibagi orang. Kalau sholat Idul Fitr, maka kita disunahkan makan dulu sebelum berangkat, makan dulu. Kalau ada kurma ya makan kurma dulu. Kalau ada nasi ya makan nasi dulu. Makan seadanya makan. Yang dipastikan kita tunjukkan bahwasanya benar-benar hari tersebut kita tidak puasa, karena haram berpuasa di hari raya. Kemudian sunnah yang lain, menyegerakan sholat ketika sholatnya adalah Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri ditunda sebentar ya, ditunda sebentar untuk makan tadi, memberi kesempatan orang-orang untuk makan, dan juga memberi kesempatan orang-orang untuk menunaikan apa? Zakat fitri bagi yang lupa, zakat fitrah, zakatul fitr bagi yang ketinggalan. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang terindah, memakai pakaian terbagus. Enggak mesti baru.
Nabi SAW pernah suatu saat itu jalan-jalan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu ada melihat pakaian itu indah, ya. Pakaian kalau kita katakan pakaian kebangsaan gitu, pakaian khusus, pakaian spesial. Maka ditawarkan Nabi SAW, gimana kalau jenengan itu pakai baju ini, ya, ketika sholat Jumat, ketika ada utusan-utusan dari negara lain datang ke sini, kerajaan lain datang ke sini, antum pakai baju ini, ya. Tapi ternyata bajunya itu baju yang ada sutranya, ya. Baju yang ada sutranya. Maka Nabi SAW mengatakan innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah, ya. Sesungguhnya yang pakai pakaian seperti ini adalah orang yang nggak punya etika, nggak punya moral di akhirat kelak, nggak punya bagian di akhirat kelak nanti. Orang kita sebagai umat muslim laki-laki nggak boleh pakai sutra. Makanya kalau dikasih pakaian sutra jangan dipakai. Kalau dikasih sarung harganya juta-jutaan, curigailah itu adalah sutra, jangan dipakai. Laki-laki nggak boleh memakai pakaian dari sutra. Lah, makanya Nabi SAW mengingkari. Tapi yang diingkari oleh Nabi SAW di sini, lihat ya, oleh para ulama mengambil istidlal dari dalil ini, yang diingkari itu pakaian dari sutra, bukan itu khusus hari Jumat, itu khusus kalau ada tamu khusus, itu khusus kalau dilaksanakan di sholat Id, bukan itu. Jadi Nabi SAW diambil dari oleh para ulama, Nabi menyetujui pendapatnya Umar, kalau kita memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang indah ketika sholat Jumat, ketika menerima tamu spesial, ketika sholat Id dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi SAW hanya mengingkari kalau itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Yang diingkari oleh Nabi SAW adalah pakaian dari sutranya. Cuman kalau pakaian yang terbaiknya Nabi SAW setujui. Beliau tidak menunjukkan sama sekali penolakan terhadap pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita pakai pakaian yang terbaik, ya, terutama yang putih. Biasanya pakaian yang terbaik adalah putih yang disenangi oleh Nabi SAW, ya. Kita pakai, ya, pakaian yang terbaik meskipun nggak baru, kita pakai wangi-wangian, ya, dan yang lain sebagainya. Dan juga sunnahnya yang lain adalah kita mandi, ya. Kita mandi, ya. Sholat Jumat saja beberapa ulama menyatakan hukum mandinya sholat Jumat itu apa? Wajib. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi sholat Jumat itu wajib bagi orang yang sudah dewasa, bagi orang yang sudah balik, ya. Itu sholat Jumat yang perkumpulannya itu lebih kecil daripada apa? Sholat Id. Maka kita disunnahkan pula untuk mandi ketika sholat Id. Mandi dulu. Bayangkan sedesa nggak ada yang mandi, kumpul di lapangan lah kayak kambing kumpul jadinya, gitu, bau. Nah, makanya disunahkan untuk mandi, ya, pakai pakaian yang terbaik, pakai wewangian, ya, di ketika salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Sunnah selanjutnya adalah an yukhalifa bainat tariq, ya, menyelisih jalan, ya, menyelisih jalan-jalannya, berangkat sama pulangnya kalau bisa beda. Sunnahnya adalah berbeda. Loh, kenapa? Ya, hikmahnya adalah ya tadi, syiar Islam agar lebih tampak, ya, syiar Islam agar lebih terlihat. Kalau yang dilewati cuma jalan A, ya jalan lain sepi, di kampung lain gak terasa kalau ada hari raya, ya. Tapi kalau kita berangkatnya dari jalan A, pulangnya dari jalan B, wah, kan kelihatan benar-benar ada hari raya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berangkatnya dari jalan A, pulangnya dari jalan yang lain, ya. Khalafat tariq, beliau mengambil jalan yang berbeda, ya. Dan biasanya anak-anak pondok, ya, ketika dulu masih sholat di lapangan, jalannya pun beda, ya. Berangkatnya yang sebagian berangkat dari sebelah sana, pulangnya nanti lewat dari sebelah timur, ya. Yang satunya yang laki-laki berangkatnya dari timur, nanti pulangnya dari
arah barat. Nah seperti itu. Biar rame, bener-bener hari raya itu ada. Lah kalau lewatnya cuma satu jalan semua, ya kasihan kampung-kampung yang lain. Sepi rek. Hari raya kok kayak nggak hari raya, kan begitu. Syiar Islam tidak nampak di daerah yang lain. Ya. Baik. Sunnah yang selanjutnya adalah takbir. Sunnah yang selanjutnya adalah bertakbir, takbiran atau istilah kita apa? Takbiran. Ya. Baik ya di malam-malam hari raya, dan termasuk juga yang ditekankan adalah ketika berangkat menuju sholat Id. Jadi ketika berangkat itu jangan diem. Bahkan sebagian ulama mengambil pendapat takbiran itu hanya dilakukan ketika berangkat. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ya. Jadi ketika takbiran jangan keliru, takbirannya malam pas berangkat diem aja. Nah, ini keliru. Ini keliru ya. Maka dan hal ini berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala syahrul Ramadan di akhirnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya. Walitukmilul iddata, kalian menyempurnakan bilangan entah 29 atau 30 hari puasa Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz takbir bermacam-macam ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, riwayatnya berbeda-beda ya. Jadi enggak usah berantem masalah takbirannya 2 kali atau 3 kali ya. Ada riwayatnya masing-masing, ada Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang 3 kali, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan lupa ya, walillahil hamd itu ada dalnya ya. Walillahil hamd itu ada dalnya. Dalnya jangan lupa. Dalnya jangan lupa, jangan walillahil ham, enggak ada dalnya sama sekali, ini keliru. Ada dalnya, ada huruf dalnya karena asalnya adalah walillahil hamdu, walillahi alhamdu. Baik. Dan takbiran kita kan sedang memuji kepada Allah, sedang membesarkan nama Allah, maka enggak perlu pakai musik-musik ya. Enggak perlu pakai kentong-kentongan. Pantes tak kita muji Allah sambil bawa kentongan, kotean kemana-mana ya, bawa drum besar-besar takduk takduk, ya enggak pantas. Kita muji kepada Allah perlu kerendahan hati ya, perlu merendah kepada Allah, tawadhu, khusyuk, tadarru. Nah, seperti itu memuji kepada Allah ya. Fokus ya, konsentrasi ya, benar-benar menghayati, bukan malah sorak-sorak rame-rame, bukan malah teriak-teriak sana teriak sini ya. Bukan malah pakai musik-musik ya, bawa truk kemana-mana. Tidak perlu seperti itu ya. Tidak perlu seperti itu. Dan takbirannya tetap sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tapi kalau niatnya sendiri-sendiri kok barengan, ya ndak ada masalah. Ya, dia ndak ada masalah ya. Tetap niatnya sendiri-sendiri, tapi kok berbarengan sama sampingnya atau berbarengan sama speaker misalnya, yang enggak ada masalah ya. Tapi pada asalnya hukumnya adalah takbirnya sendiri tanpa perlu berjamaah, tanpa perlu dikomando, Tapi kok pas-pasan dikomando, ya wis enggak ada masalah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Fadhal Syekh. Kalau untuk orang kerja, para ulama bersepakat ya, enggak isbal itu lebih baik. Enggak isbal itu lebih baik. Cuman yang isbal bagaimana? Nah, itu yang ada perbedaan. Ada yang mengatakan isbal itu enggak apa-apa kalau enggak sombong. Nah, ini yang biasanya dijadikan pegangan oleh orang-orang yang masih isbal sampai saat ini ya. Kalau kita mengambil pendapat bahwasanya isbal itu haram, sombong enggak sombong haram. Tapi meskipun ada perselisihan demikian, semuanya sepakat kalau enggak isbal itu lebih baik. Semuanya sepakat
kalau ndak isbal itu lebih utama daripada isbal, ya. Sebagian mengambil pendapat kenapa kok masih boleh isbal, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan innallaha la yanduru ila rajulin manjarra, lafadznya saya lupa, manjarra saubau khuyala, siapa yang nyeret kainnya secara sombong, sehingga apa, dari dalil itu diambillah perkataan bahwasanya kalau ndak sombong ndak ada masalah. Padahal dalil-dalil yang lain secara tegas mengatakan ma asfala minal izari fafinnar, siapa yang musbil dari kain sarungnya di bawah mata kaki, fafinnar, maka di neraka. Jadi wallahu ta'ala alam, apakah kalau kerja di kantor itu mereka mengambil pendapat yang mana, tapi yang tetap lebih utama sebagaimana disepakati tidak boleh, ya, baik dikerja di kantor maupun kerja di mana-mana, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tapi kalau seandainya masih ada yang isbal, ya kita nasihati, tapi tetap kita berusaha legowo, karena memang ada pendapat ulama yang menyatakan seperti itu. Tapi ya kalau bisa ya jangan. Kalau bisa ya jangan. Didoakan semoga kapan-kapan bisa mendapatkan hidayah agar tidak isbal. Wallahu. Gimana, Pak? Rasa sombong, kenapa kok dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW khuyala, sombong? Karena mereka itu meniru raja-raja Nasrani, raja-raja Yahudi, raja-raja Romawi, raja-raja yang lain. Pakaian orang-orang yang seperti itu biasanya pakaiannya nyeret. Pakaiannya para raja itu biasanya pakaiannya itu kan nyeret, bermeter-meter mungkin ya, atau mungkin berpanjang. Lah itu identik dengan kesombongan. Makanya Nabi SAW larang hal tersebut karena menyeret kain itu identik dengan rasa sombong. Jadi sangat susah atau sangat jarang pada zaman dahulu, wallahu ta'ala alam, yang nyeret kain tanpa sombong itu tidak ada pada zaman dahulu. Sehingga itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.